Shalom, puji Tuhan dapat kesempatan untuk boleh sharing lagi. Saya bersyukur dan saya pengen ngucapin selamat tahun baru. Ya kayaknya belum cukup terlambat. Apalagi bentar lagi kita juga mau tahun baru lagi. Ya, tahun baru yang kedua, biasanya tahun baru Sinca kan gitu. Hari ini dapat kesempatan tema ya tentang read the Bible. Mungkin memang kita udah selama sebulan ini bahasannya sedikit tentang ada bahasan tentang doktrin, ya sama. By the way, untuk next gen tahun ini sama persis. Apa yang disampaikan di ibadah raya juga disampaikan di next gen, ya tentang keselamatan, tentang Allah Tritunggal, ya benar-benar tentang dasar, tentang berdoa. Ya beberapa waktu lalu juga dan hari ini kita akan sama-sama ngelihat tentang yang namanya baca firman Tuhan. Ya, jadi memang gak ada judul yang spesifik, jujur waktu ditanya judulnya apa, ya baca firman Tuhan. Mungkin ini untuk untuk setiap kita yang udah baca firman Tuhan sangat rutin tiap hari. Ini jadi satu hal yang meneguhkan kita untuk kita semakin tekun membaca firman Tuhan. Amin. Bisa jadi dorongan buat setiap kita yang masih berjuang untuk sama-sama belajar dan baca firman Tuhan. Kenapa kita mesti baca firman Tuhan setiap hari? Apa pentingnya firman Tuhan? Ya sebelumnya saya pengen mulai dengan satu cerita. Semoga gak panjang-panjang amat. Saya ingat banget tahun lalu ya, saya lupa mungkin sekitar Agustus atau Juli gitu ya. Saya lupa. Saya suka banget nongkrong sama beberapa teman-teman. Khususnya kalau misalnya habis hari Jumat, habis worship night, kita biasanya hari Jumat di Next Gen ada worship night, doa sama-sama. Ya biasanya saya nongkrong, terus hari itu saya main ke rumah teman. Ke rumah teman saya, dia baru menikah berapa bulan yang lalu gitu, saya iseng main, ya ngobrol. Kita ngumpul sekitar 5 orang lah. Ya seperti firman Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di situ. Biasanya entah out of nowhere tiba-tiba suka ada yang nanya yang enggak gitu ya. Ya, jadi saya juga pernah punya cerita gitu kayak misalnya nginep berempat, saya sama teman-teman saya nginep. Laki kalau misalnya nginep udah di atas jam 12 ceritanya udah mulai aneh-aneh. Ya ada satu waktu udah ngomongin firman Tuhan kemana-mana gitu. Ya udah pengen tidur, bener-bener udah pengen tidur. Saya udah setengah sadar gitu ya udah pengen tidur, tiba-tiba teman saya nanya, man tahu nggak Lucifer? Lah ya kita bangun jadinya ya kan, tadinya udah pengen tidur jadi bangun, bener nggak? Ya jadi kadang agak sedikit unik kalau kita udah mulai ngumpul. Dan waktu itu ngumpul terus tiba-tiba ada satu pertanyaan. Khususnya ini di anak muda sebenarnya. Saya percaya bahwa yang di sini pasti udah tekun dalam baca firman Tuhan. Amin. Dan kalau di anak muda kita sempat bahas waktu tahun lalu, kenapa ya beberapa orang cukup susah untuk baca firman Tuhan? Gitu, kita cukup diskusiin hal itu. Terus ada yang jawab gitu, ada yang jawab katanya gini, yang pertama mungkin karena malas kok. Dia bilang gitu. Ini adik rohani saya yang ngomong. Terus dia bilang mungkin agak malas kok. Gitu. Ya lalu kita ambil satu kesimpulan Bapak Ibu gini, yang namanya hubungan itu pasti dua arah, setuju? Bener gak? Kalau kemarin mungkin udah sempat belajar tentang yang namanya berdoa, bahwa kita ngobrol sama Tuhan, kita ngomong sama Tuhan, berarti gini, yang namanya hubungan dua arah, gak mungkin kita ngomong doang, Tuhan denger doang, bener gak? Tapi ada waktu-waktu tertentu, di mana Tuhan ngomong, kita yang harus denger. Dan yang namanya rasa males itu kenapa sih bisa terjadi? Kalau misalnya di anak muda, Bapak Ibu, biasanya semales-malesnya anak muda, kalau sudah jatuh cinta jadi rajin juga, bener gak? Yang tadinya males begitu jatuh cinta pasti jadi rajin juga. Kalau misalnya di anak muda, sekolah yang namanya matematika pasti males, kalau yang gak suka matematika. Tapi kalau saya suka olahraga, kalau di sekolah tuh pelajaran yang paling disukain olahraga. Jadi kalau misalnya olahraga yang lain belum ganti baju, kita udah siap. Bahkan gurunya belum suruh turun ke lapangan, kita udah main futsal duluan. Jadi kenapa kita bisa males? Karena kita belum jatuh cinta dulu sama Tuhan. Dan itu yang paling penting. Ya saya punya ponakan saya kalau misalnya pulang sekolah ceritanya suka gak jelas. Saya sendiri kadang males dengerinnya jujur. Tapi cici saya, mamanya gak pernah males untuk denger cerita anaknya. Kenapa dia gak pernah males? Karena dia sayang sama anaknya. Ini anaknya yang lagi cerita. Seenggak jelas apapun, seabsurd apapun ceritanya, pasti didengerin, bener gak? Ya jadi kita waktu itu ngobrol, hubungan tuh dua arah. Artinya kita bukan cuman sekedar bicara sama Tuhan, tapi kita juga harus dengerin apa kata Tuhan, setuju? Dan kenapa kita bisa males? Simple, karena belum jatuh cinta. So hari ini saya berharap bahwa setiap kita jatuh cinta dulu sama Tuhan sebelum kita benar-benar renungin firman Tuhan lebih jauh lagi. Tapi kita butuh, makanya kenapa firman Tuhan bilang kita perlu punya yang namanya kasih mula-mula. Karena tanpa itu kita nggak bisa melangkah lebih jauh bersama dengan Tuhan.
Terus ngobrol lagi. Yang pertama yang menghalangi kita untuk baca firman adalah rasa malas. Yang kedua ketika kita ngobrol lagi, ternyata yang bikin anak-anak muda itu malas untuk baca firman adalah mereka nggak ngerti. Berapa banyak, apalagi kalau misalnya udah ketemunya bilangan sama imamat, waduh itu mantap banget tuh. Bentuklah mesbah ukurannya sekian, itu rasanya luar biasa, bener gak? Ya kebetulan kemarin saya lagi baca di Imamat 13, bahas tentang penyakit kusta. Meskipun ada perenungan sendiri yang saya dapetin dari Imamat 13 itu, tapi banyak orang yang justru mungkin merasa bahwa kok baca firman gak ngerti ya? Kok baca firman, dan mereka akhirnya jadi gak baca firman karena mereka gak ngerti. Saya analogikan lagi yang namanya bangun hubungan Bapak Ibu. Gini, yang namanya bangun hubungan itu butuh effort gak? Pasti butuh effort, bener gak? Butuh usaha gak? Butuh ya. Ini just a jokes aja, ini just a jokes. Saya izin untuk ngejokes sedikit aja. Kalau misalnya di media sosial suka berseliweran, wanita adalah pribadi yang paling sulit dimengerti, ya enggak? Ya kan? Makanya ada idiom yang bilang begini, when a woman says no, ketika perempuan bilang enggak, it means yes. Kalau misalnya dibilang, kalau yang lagi jatuh cinta gitu, yang mau makan ini enggak mau. Jangan langsung bilang, oh enggak mau, ya udah, jangan begitu. Percayalah, kita mesti tanya 3 kali. Seperti Yesus nanyain Petrus 3 kali. Nah perlu dikonfirmasi. Karena biasanya jawaban ketiga bisa berubah. Enggak mau makan. Enggak mau makan. Yang ketiga, boleh deh ayo. Nah bisa berubah. Ya ada yang ngangguk-ngangguk, berarti pengalaman. Sometimes bahkan untuk kita mengenali satu orang aja kita susah buat ngerti. Bener gak? Artinya apalagi firman Tuhan. Ini rahasia ilahi, pastinya kita butuh usaha, kita butuh effort buat kita bisa ngerti, setuju? Gitu. Jadi harusnya ketika kita nggak ngerti, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya simple, baca terus, belajar cari tahu terus, belajar cari tahu, tanya teman, tanya mentor. Bukannya begitu kalau kita misalnya zaman Bapak Ibu masih muda mungkin gitu ya, ketika pengen deket sama seseorang, kadang kan yang kita tanyain temannya dulu kan, bener gak? Si ini suka apa sih? Kan gitu. Sometimes kita perlu segala macam cara untuk bisa mengenal seseorang. Ya apalagi firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu rahasia ilahi pastinya gak sembarangan untuk dimengerti. Dan gak asal-asalan untuk diartikan kan gitu. Itu yang pertama yang menghalangi orang adalah rasa malasnya. Ya yang kedua adalah ketidakmengertian. Ya dan kita tahu sekarang kalau misalnya gak ngerti kuncinya adalah satu. Baca terus. Gitu. Sometimes Bapak Ibu, murid-murid Yesus pun waktu Yesus masih hidup sebagai manusia, mereka gak ngerti loh apa yang Tuhan ngomongin. Ya saya kasih satu contoh, waktu Yudas pengen mengkhianati Tuhan Yesus ngomong begini, yang kepadanya kucelupkan roti ini dialah yang aku maksud, yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Ya terus Yesus kasih roti itu ke Yudas. Terus Yudasnya kan panik kan, ketahuan nih gitu kan. Ya iyalah. Tuhan bisa baca hati manusia kok. Ketahuan nih, Yudas kabur. Terus murid-murid Yesus nangkepnya apa? Alkitab mencatat murid-murid Yesus menganggap bahwa Tuhan Yesus lagi nyuruh Yudas beli roti. Karena hari itu ada perjamuan. Oh Yudas disuruh beli roti, kali kan dia bendahara kita. Kadang bahkan murid Yesus yang udah tinggal bersama Yesus, ada sisi-sisi di mana mereka nggak ngerti. Tapi apakah itu menghalangi mereka untuk terus ngikut Tuhan nggak? Enggak. Karena pada akhirnya mereka dibuat mengerti. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kematian mereka nggak ada yang menyenangkan. Ya ada yang disalib terbalik lah, dimasak hidup-hidup lah, terus ada yang dipenggal, ada yang diasingkan. So artinya kemalasan bukan alasan. Ya kita perlu jatuh cinta lagi. Nggak ngerti bukan alasan. Karena hubungan ini 2 arah kita mesti usahakan. Gitu. Yang ketiga yang terakhir dalam diskusi bersama itu bilang gak ada waktu. Biasa kita gak baca firman Tuhan karena gak ada waktu. Gak ada waktu yang secara khusus kita mau baca firman Tuhan. Karena dengan segala kesibukan yang ada kita gak ada waktu. Bapak Ibu pernah ada salah satu, saya bisa bilang mungkin kakak mentor saya. Ya, kakak mentor saya dulu, saya kenal dari zaman youth, dia pernah bilang begini. Kadang kita suka terkagum-kagum dengan yang namanya orang sakit sembuhkan, yang lumpuh berjalan, si buta melihat, gitu kita terkagum-kagum. Ya terus kakak mentor saya ini dia ngomong begini, mujizat terbesar itu sometimes adalah menciptakan waktu. Waktu itu enggak hadir begitu aja, tapi bisa enggak kita menciptakan waktu? Waktu buat keluarga kita, waktu buat mungkin anak-anak, mungkin saudara-saudara kita, dan yang paling penting waktu buat Tuhan.
Di tengah segala kesibukan kita bisa nggak menciptakan waktu? Kita mau nggak kasih waktu buat Tuhan? Barang 1 jam aja kalau firman Tuhan bilang kan. Bahkan kadang kita doa kurang dari 1 jam, bener nggak? Sometimes untuk baca 1 pasal nggak butuh 10 menit kok. Tapi bisa nggak kita belajar untuk menciptakan waktu? Karena itu mujizat yang sangat penting. Apalagi untuk bangun hubungan sama Tuhan. Ada kisahnya nggak? Ada. Di Alkitab kisah Maria dan Marta, tahu? Ada 2 bersaudara namanya Maria sama Marta. Terus Tuhan datang ke rumah mereka. Yang satu nggak punya waktu buat dengerin Tuhan. Yang satu nggak punya waktu karena terlalu sibuk. Tapi yang satu bahkan Tuhan sendiri puji. Dia punya bagian yang gak bisa diambil dari dia. Bagiannya apa? Bagiannya cuma nyiptain waktu. Dia nyiptain waktu khusus, dia duduk sama Tuhan, dia dengerin Tuhan. Dan itu sesuatu yang ternyata spesial di mata Tuhan. Bukan cuma yang sekedar sibuk sana sini, tapi gak pernah punya waktu sama Tuhan. Tapi giliran butuh kita langsung cari Tuhan, bener gak? Seringkali kita gitu ya, saya kayak gitu sih kadang. Ya, makanya perlu bertobat juga yang di sini. Sometimes kita mesti, bukan sometimes, tapi setiap hari kita mesti menyiapkan waktu buat Tuhan. Ya, jadi yang bikin orang biasanya susah baca Alkitab itu adalah rasa malas yang harus dilawan dengan rasa cinta sama Tuhan, sebenarnya gitu. Ya, yang kedua adalah ketidakmengertian, yang mana kita mesti sadari bahwa kita terus belajar tentang firman Tuhan meskipun kita nggak ngerti, tapi kita mesti baca terus. Dan ketika kita nggak punya waktu, kita mesti ciptain waktu khusus buat Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena firman Tuhan punya manfaat untuk setiap kita dan ini penting. Ya, kita mau sama-sama lihat di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhannya, ini baru kita masuk firman Tuhannya. Firman Tuhannya, Timotius ini adalah seorang anak muda yang dimentorin sama Paulus. Dan ini firman Tuhannya bilang begini di 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhannya bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kalau ada yang bilang bahwa firman Tuhan ditulis manusia, mungkin iya ditulis manusia, dicetak sama Elai. Yang mengilhamkan itu Tuhan sendiri. Dan kita mesti percaya sama firman Tuhan, amin. Karena apa? Yang mengilhamkan Tuhan sendiri. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Bayangin yang menciptakan dunia ini, menuliskan surat cinta buat setiap kita. Masa iya kita gak baca? SMS dari operator aja yang gak penting-penting amat kita buka, masa tulisan yang diilhamkan dari sang pencipta kita nggak baca. Yang nyiptain dunia ini loh Bapak Ibu. Yang nyiptain matahari dan lain sebagainya, bayangin. Dia menuliskan sesuatu yang spesifik buat kita. Makanya kita mesti baca. Makanya kita harus tahu apa yang dia tulis. Ya karena kalau misalnya kita nggak tahu apa yang Tuhan tuliskan buat setiap kita, percayalah kita gampang digoyangin. Ya pengajaran-pengajaran di luar sana banyak yang aneh-aneh Bapak Ibu beneran. Dan makin kesini makin aneh. Ada yang bilang bahwa keselamatan bisa dari mana aja. Ya banyak jalan menuju Roma. Ya masalahnya cuma 1 jalan menuju sorga, bener gak? Asal baik aja cukup. Ada yang bilang begitu pengajaran. Ada juga yang bilang sekali selamat tetap selamat. Tar dulu Tuhan Yesus ngajarin bahwa ada kertak gigi. Kok ada tempat di mana ada ratapan dan kertak gigi? Ngaco. Ada banyak yang menyelewengkan firman Tuhan. Ya makanya kita perlu tahu, kita perlu baca sendiri, kita perlu ngerti sendiri. Karena saya percaya Bapak Ibu bahwa ketika kita benar-benar rindu nyari, gak mungkin Tuhan gak kasih. Apalagi kita nyari untuk mengerti firman, yang gak mungkin dia gak kasih hikmat untuk kita memahami isi hatinya. Kan gitu, gak mungkin. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, artinya pasti ada manfaatnya. Ya, semuanya tanpa terkecuali, semua tulisan. Artinya Bapak Ibu termasuk kitab bilangan dan ulangan. Termasuk kitab imamat yang mungkin banyak orang bilang ini bahas apa sih kan gitu. Tapi itu juga sama, itu juga punya manfaat. Untuk apa? Yang pertama untuk mengajar. Ya ini sebuah proses sebenarnya. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini sebuah proses. Bapak Ibu, kalau kita nggak tahu, otomatis kita perlu belajar dulu nggak? Supaya kita jadi tahu, bener nggak? Makanya kenapa firman Tuhan ngebikin kita jadi tahu. Makanya firman Tuhan manfaat yang pertamanya adalah mengajar. Dia mengajarkan kita bagaimana mengenal Tuhan. Dia mengajarkan kita bagaimana kita harus hidup. Dia mengajarkan kita berbagai hal. Yang penting untuk kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Setelah diajar biasanya apa yang terjadi? Makanya saya agak kurang setuju sama sistem pendidikan yang sekarang ya. Sistem pendidikan yang membagi antara orang pintar dengan orang bodoh. Saya nggak gitu setuju sebenarnya. Ya karena memang fungsinya
fungsinya diajar adalah supaya kita bisa tahu apa yang salah. Ya makanya firman Tuhan di sini bilang, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan. Ya, akhirnya kita tahu, oh ternyata yang begini nggak boleh ya. Oh ternyata saya harusnya begini ya. Kan begitu. Yang sebelumnya kita salah, kita jadi tahu salahnya di mana. Yang tahu salahnya di mana baru tahu bagaimana yang benernya, kan gitu. Ya jadi firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, gak selesai sampai di situ. Firman Tuhan gak cuma sekedar untuk menghakimi terus menghukum kita, bukan. Tapi ternyata ada lagi proses selanjutnya. Yang proses ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Saya percaya salah satu hal yang paling penting, ya asupan yang paling penting buat setiap anak-anak muda khususnya, itu adalah firman Tuhan. Makanya saya selalu mendorong bahwa mesbah keluarga itu wajib. Ya, setiap keluarga tuh harus banget punya yang namanya mesbah keluarga. Ya supaya firman Tuhan itu ditaburinnya gak cuma di hari Minggu di gereja, bukan. Tapi setiap hari di rumah-rumah orang percaya. Itu harusnya ditaburin terus firman Tuhan. Karena ini ternyata cara untuk memperbaiki kelakuan di sini. Kita doain perlu gak? Perlu. Kita doain orang-orang itu perlu gak untuk mereka buka hati mereka? Perlu. Tapi setelah itu apa yang kita tabur itu yang penting. Dan kita mesti taburnya firman Tuhan. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, gak selesai sampai situ, dia memperbaiki kelakuan. Ya, kelakuan-kelakuan yang buruk, kelakuan-kelakuan yang lama, itu diperbaiki sama kelakuan-kelakuan yang baru, kelakuan-kelakuan yang serupa dengan Kristus. Yang terakhir, mendidik orang dalam kebenaran, artinya terus-menerus dibentuk dalam kebenaran. Inilah firman Tuhan. Ini manfaatnya firman Tuhan. Jadi kadang kalau misalnya mungkin kita ketemu orang, kita udah doain, kita udah ditengking kanan kiri gitu tapi nggak berubah-berubah, mungkin asupannya kurang. Mungkin kita lupa bahwa ada firman yang mesti ditabur. Ada firman yang harus terus disampaikan sama orang tersebut. Dan kadang gini, ketika kita ngomongin tentang firman Tuhan ya mungkin dunia ini akan bilang, so suci kan gitu. Kita butuh firman karena apa? Karena kita sadar diri kita nggak suci. Karena kita sadar bahwa diri kita banyak salahnya, makanya kenapa firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, kan begitu. Justru karena kita sadar banyak yang harus diperbaiki dari kelakuan kita, makanya kita butuh firman Tuhan. Jadi ketika kita bicara tentang firman Tuhan, ini bukan bicara tentang, kita terus jadi pribadi yang so suci, bukan. Ketika kita bicara tentang firman Tuhan, justru kita jadi pribadi yang sadar diri. Bahwa ternyata kita perlu memperbaiki diri kita untuk sesuai dengan firman Tuhan, amin. Dan kita perlu terus dididik di dalam kebenaran. Firman Tuhan bilang, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya ini penting banget. Tanpa ini kita akan sulit, tanpa ini kita akan susah untuk membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna, mana yang benar, mana yang salah. Kita akan bingung. Makanya bahkan kita sama-sama lihat di kitab Mazmur 119 ayat 105. Ini ucapan Mazmur ini dari seorang yang berkenan kepada Allah. Dia bilang begini, ini kata Daud, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, kata Daud. Kenapa firman itu firman itu pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya? Karena Daud sadar bahwa setiap langkah dia perlu firman Tuhan. Bahwa setiap langkah hidupnya dia butuh Alkitab, dia butuh firman Tuhan lebih tepatnya gitu. Makanya kenapa kalau kita baca di ayat atasnya ya, yang 97 sampai 104, itu Daud isinya bilang begini, aku merenungkan firman-Mu setiap hari, kurang lebih gitu. Makanya kenapa di Mazmur 119 ayat 105 ini dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, artinya setiap langkahnya Daud, dia tahu bahwa dia perlu firman Tuhan. Kenapa? Karena tanpa firman Tuhan setiap langkahnya adalah kegelapan. Karena satu-satunya yang menerangi langkah Daud setiap hari adalah firman Tuhan. Makanya jangan melangkah hari ini kalau kita belum mengandalkan firman Tuhan, kalau kita belum merenungkan firman Tuhan, kalau kita belum baca firman Tuhan. Kenapa? Karena kita akan bingung. Firman Tuhan itu guideline yang utama untuk orang percaya. Amin. Bahkan Daud menyadari hal itu. So that's why kenapa setiap kita juga harus menyadari bahwa betapa pentingnya untuk baca firman Tuhan setiap hari. Amin. Ya bahkan di dalam Efesus 6 ayat 17 dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pedang roh. Ya salah satu perlengkapan perang yaitu pedang. Dan firman Tuhan dikatakan adalah pedang roh. Jadi Bapak Ibu kita mesti sadar satu hal bahwa gini, kita tidak sedang dalam sebuah permainan. Kita tidak sedang dalam sebuah permainan. Ya firman Tuhan itu adalah pedang roh kata Alkitab. Kenapa pedang roh? Kenapa bukan mainan?
Karena kita ada di dalam sebuah pertempuran. Kita sedang ada di dalam sebuah peperangan. Bapak Ibu, setiap hari kita menghadapi keputusan-keputusan yang sulit, betul gak? Ada ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu keputusan-keputusan yang harus kita buat. Ya, apa yang kita makan hari ini? Kita harus putuskan. Bagaimana kita harus bekerja, kita harus putuskan. Apa yang harus saya katakan, kita harus putuskan. Dan semua keputusan-keputusan itu sangat sulit kadang. Kita bingung mana yang benar, apa yang harus kita beli. Kita perlu beli rumah baru apa enggak, kita perlu beli mobil baru apa enggak. Semua keputusan-keputusan itu perlu kita ambil keputusan enggak? Perlu. Sometimes kita bingung keputusan yang kita ambil benar apa enggak, ya enggak? Ini saya harus bohong sama bos saya harus menutupi pekerjaan saya, atau saya harus ngomong apa adanya, kita bingung. Kenapa kita bingung? Karena guideline-nya kita enggak tahu. Kita nggak tahu guideline-nya apa. Apa yang membimbing kita nggak tahu. Dan ada begitu banyak keputusan-keputusan yang semacam itu. Yang harus kita buat setiap hari. Ya, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu saya pernah pengen membeli sesuatu. Cukup mahal. Bahkan saya udah bayar DP awalnya. Terus ada salah satu keluarga yang memang dia butuh dana. Ya, jadi saya sebenarnya udah pengen banget kan gitu. Saya udah pengen banget, udah DP dan lain sebagainya. Tapi at some point ada yang butuh dana. Jadi saat itu saya lagi benar-benar oke. Saya harus apa? Saya harus ngikutin mau saya atau enggak? Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan ngutamainnya apa? Dan apa yang saya dapatkan adalah bahwa firman Tuhan mengajarkan bukan lagi kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Benar enggak? Dari mana kita belajar? Dari Tuhan Yesus, benar enggak? Tuhan Yesus sendiri berdoa, di Alkitab dicatat. Bahwa Tuhan Yesus berdoa, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Kenapa? Karena di dalam kitab firman Tuhan juga bilang apa? Rancanganmu lebih tinggi dari rancanganku. Artinya apa? Tuhan lebih tahu. Artinya bukan tentang apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena dia lebih tahu. Ya saya belajar untuk ngelepasin, ya udah. Ya saya nggak memaksakan. Kenapa? Karena bisa jadi ketika saya memaksakan untuk membeli sesuatu, ternyata itu malah menjadi jerat buat saya. Kan kita nggak pernah tahu. Tapi saya percaya. Kenapa saya percaya? Kenapa? Karena ketika saya ngambil keputusan itu, saya udah coba untuk merenungkan firman Tuhan. Saya coba mengandalkan firman Tuhan. Sehingga ketika keputusan yang kita buat itu bukan lagi keputusan yang bikin kita khawatir, tapi penuh damai. Kenapa? Karena kita tahu kita udah berpegang pada sebuah dasar yang benar. Dan kita harus bikin keputusan itu setiap hari. Ketika kita mungkin diklaksonin orang di tengah jalan, ayo kita milih untuk marah atau kita milih untuk sabar. Itu salah satu struggle saya Bapak Ibu. Kalau di jalanan, apalagi kalau udah macet Jakarta hari Jumat malam, itu seru banget. Udah macet, lampu merah, kita berhenti, diklaksonin. Gimana gak kesel? Itu tantangan. Tapi apa kata firman Tuhan? Kata firman Tuhan, musuh aja didoain. Dan udah dicontohin sama Tuhan di atas kayu salib. Bener gak? Musuh aja didoain. Apalagi yang cuma sekedar klakson. Ya doainnya bukan terkutuklah engkau. Enggak, bukan begitu. Tapi ya doain, ucapkan berkat. Jadi ketika kita lagi emosi, firman itu yang akan mengingatkan kita. Oh, kita mesti merespon begini loh. Ketika mungkin ada masalah di rumah tangga, bagaimana saya harus merespon? Bagaimana kita mesti berlaku sama sesama kita? Firman Tuhan ngajarin itu. Hai suami, hendaklah kamu mengasihi istrimu seperti kepada jemaat. Hai istri, hormatilah suamimu seperti jemaat menghormati Tuhan. Loh, udah ada di Alkitab ternyata. So ini rahasianya. Untuk kita hidup benar, rahasianya cuma satu. Baca firman Tuhan. Berdoa dan penyembahan itu penting. Kenapa? Karena kita sedang mempersiapkan tanah hati kita. Karena kalau tanahnya kering, tanahnya berbatu, percuma. Benih firmannya gak bisa tumbuh. Benih firmannya gak akan bisa berbuah. Tapi kalau tanahnya bagus, tanahnya siap untuk ditanemin, tapi gak ada firman yang ditanam, apa yang berbuah? Ya tanahnya bagus nih, tanahnya subur nih. Ya tapi kita gak pernah tabur firman Tuhan, apa yang berbuah? Makanya kenapa saya percaya bahwa firman Tuhan harus kita tabur. Minimal sama diri kita sendiri, bukan cuma ngedengerin khotbah setiap seminggu sekali. Tapi setiap hari sama diri kita sendiri. Makanya kenapa ketika baca firman kita mesti tekun setiap hari. Karena ada keputusan-keputusan yang akan kita buat setiap hari. Masih keburu, saya tutup dengan satu cerita. Saya sempat nonton satu film, judulnya The Forge, itu artinya menempa. Ya baru keluar akhir tahun lalu, 2024, karena dia nyambut Natal. Filmnya tentang pemuritan. Dan di dalam pemuritan itu luar biasa banget. Kita tahu bahwa Matius 28 bukan cuma sekedar pergilah jadikan semua bangsa muridku. Gak selesai sampai situ. Pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Gak selesai sampai di perginya doang. Ya ada area di mana kita mesti mengajar. Dan apa yang kita ajarkan sama mereka? Prinsip hidup manusia kah? Oh enggak, jelas. Berapa waktu yang lalu saya sempat diajar sama teman saya, jam dinding itu gak boleh mati. Rezekinya seret loh.
Apa urusannya rezeki saya sama jam mati? Rezeki saya datang dari Allah yang hidup, bukan dari jam yang hidup. Bener gak? Loh tapi masih banyak yang percaya kayak begitu Bapak Ibu. Saya diajarin sama teman saya, dia lebih senior umurnya memang. Dia ngajarin saya, man jam gak boleh mati. Ntar rezekinya seret loh. Ya, dari mana itu? Aturannya dari mana? Kasihan yang jadi tempat reparasi jam rusak dong kalau gitu. Tiap hari ngadepin jam mati dia. Pantesan seret ya kan. Ya gak kayak gitu bener gak? Kita perlu ngajarin dan film ini benar-benar ngajarin kita tentang yang namanya pemuritan mengandalkan firman Tuhan. Yang gak cuman sekedar mengajarkan ajaran manusia, mengajarkan tentang firman Tuhan. Ini ada satu momen saya suka banget satu scene-nya. Ini saya spoiler sedikit boleh ya. Ada satu scene. Jadi si pemurid sama muridnya ini mereka lagi komsel bareng-bareng. Ya, terus si muridnya ini dikasih pedang sama mentornya, bisa dibilang gitu. Dikasih pedang, pedangnya beneran pedang. Jadi namanya pedang beneran itu enggak kayak pedang mainan plastik Bapak Ibu. Pedang beneran itu dari besi. Namanya dari besi pasti berat. Si anaknya ini disuruh pegang pedangnya, terus pedangnya dipegang, terus disuruh hunuskan. Namanya pedang itu kan enggak cuma dipegang terus ditaruh, bener enggak? Dia harus hunuskan pedang itu setiap hari. Dia begini, dia pegang pedang, ini saya kasih contoh, dia pegang pedangnya begini. Terus dia mulai sharing. Si pemuridnya ini mulai sharing, sometimes tiap hari kita tuh menghadapi pertempuran dan kita perlu berpegang sama yang namanya pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kita mesti berpegang sama firman Tuhan setiap hari. Kita mesti berpegang terus sama firman Tuhan setiap hari. Dia mau segoyah apapun, seberat apapun. Berapa waktu berjalan, tangan anaknya mulai geter. Bapak Ibu kalau megangin pedang cuma 3 detik sih gak geter, tapi kalau 5 menit begini terus sih lumayan juga. Ya apalagi yang jarang nge-gym ya. Saya cukup jarang nge-gym, jujur. Ya dulu cukup sering tapi sekarang udah mulai males nge-gym. Itu pasti mulai berasa banget. Ada satu kisah yang menarik, pemuridnya bilang begini, berat gak megang firman Tuhan itu setiap hari sendirian? Yes, sometimes ada momen di mana kita harus menghadapi pertempuran itu seorang diri bersama dengan Tuhan. Setuju? Ada momen di mana kita mesti bergumul sama Tuhan untuk peperangan-peperangan yang kita hadapi, untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi Bapak Ibu jangan lupa bahwa kita juga punya komunitas. Sometimes kita butuh uluran tangan orang lain untuk kita bisa berpegang sama firman Tuhan. Anak Bapak Ibu mungkin butuh Bapak Ibu untuk mensupport mereka berpegang sama firman Tuhan. Dan Bapak Ibu sendiri mungkin butuh teman satu komunitasnya, butuh life untuk kita bisa berpegang sama firman Tuhan. Makanya film itu menarik banget, waktu lagi goyang begini, terus teman-teman komunitasnya bantu megang pedangnya. Terus ditanya sama pemuridnya, rasanya gimana? Jawabannya much way better. Artinya apa? Jauh lebih baik, jauh lebih ringan. Sometimes ada banyak tantangan yang harus kita hadapi ketika kita harus berpegang teguh sama firman Tuhan. Bener gak? Bapak Ibu, bahkan seorang Daud butuh Nabi Nathan untuk mengingatkan dia ketika dia salah jalan. Ketika dia, itu yang ngomong firman-Mu pelita bagi kakiku itu Daud. Tapi Daud yang sama, dia pernah salah jalan. Daud yang sama ketika dia berperang, ketika dia berpegang sama firman Tuhan, dia justru salah jalan. Tapi dia butuh Nabi Nathan untuk ngingetin dia, bener gak? Daud udah kelewatan nih, ya. Istri orang diambil, suaminya dibunuh, ini udah kelewatan nih. Diingetin sama Nabi Nathan, bertobat gak Daud? Bertobat. Sampai akhirnya kita tahu bahwa Daud didapati berkenan di hadapan Tuhan. Bayangin, sometimes ketika berpegang sama firman Tuhan kita butuh orang lain. Kalau kita baca di Alkitab ada satu kisah menarik banget, gak pernah dikulik panjang kisahnya. Tahu Simon dari Kirene gak? Jadi waktu Yesus mau disalib, ada satu orang yang dipaksa sama tentara-tentara itu untuk bantuin Tuhan Yesus mikul salib. Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan Yesus tidak cukup kuat untuk memikul salib itu seorang diri. Saya percaya Tuhan cukup kuat. Tapi sama seperti alasan Yesus berdoa, kemarin kan sempat bahas tentang doa ya. Alasan Yesus untuk berdoa adalah memberi contoh untuk setiap kita berdoa. Maka saya percaya kisah ini juga memberi contoh buat setiap kita. Bahwa kita gak bisa sendirian ketika kita pikul salib. Sometimes ketika kita mau berpegang sama firman Tuhan setiap hari, kita butuh pertolongan dari Simon lain yang ada di sekitar kita. Kita butuh pertolongan orang lain, kita butuh bantuan orang lain. Dan jangan lupa bahwa kita juga bisa jadi Simon dari Kirene buat orang lain. Kita juga bisa bantu dan tolong orang lain supaya mereka bisa hidup berpegang sama firman Tuhan. Jadi itu penting buat setiap kita. Amin.